Ya, selamat datang kembali di channel gue dan kembali lagi konten Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue mau memberikan kalian preview tentang match day yang akan bergulir weekend ini. Sorry. Jadi sebenarnya di Wing Wing itu ada dua pertandingan ya, terutama di Premier League sama di Serie A, tapi gue nggak bikin pas midweek apa ya, match day yang di hari Rabu kemarin. Jadi sama Serie A, jadi ya gue cuma nonton satu dua match doang di Premier League. Dan ya apa, akhirnya gue cuman ya paling nikmatin aja untuk midweek lah gitu, midweek yang kemarin udah jalan. Oke, gak usah lama-lama lah, kita langsung bahas ke beberapa pertandingan yang menurut gue sih cukup seru ya. Kita ke yang pertama, West Ham versus Chelsea. Nah, uh, Chelsea ini ya kalau gue lihat permainannya tuh masih bener-bener labil lah, kalau dalam artian mereka masih belum menemukan lah gitu loh, uh, bentuk permainan terbaiknya Chelsea selama selama Premier League ini bergulir gitu. Dan kelihatan banget sih yang jadi titik lemahnya Chelsea adalah di lini tengah gitu. Ya gue harus bilang sih lini tengah Chelsea sebenarnya cukup bagus ya, dalam artian mereka mau come up untuk membantu serangan gitu. Tapi di sisi lain karena banyak pemain dari apa ya, pemain gelandang ya dari Chelsea yang suka banget untuk meninggalkan posisi mereka. Nah, di situ nggak ada yang nyimbangin, nggak ada satu pemain gelandang yang berperan sebagai penyeimbang lah, sebagai apa ya, yang kasih balance lah, kasih balancing ke tim ini gitu, yang bisa apa ya, menciptakan, tetap menciptakan kestabilan gitu ya. Yang mana ya pemain yang punya peran itu ya either Jorginho atau Kante di sini, terutama Kante ya, karena ini Kante ini benar-benar pemain yang penting banget untuk Chelsea. Jadi ketika gelandang ini apa ya, banyak meninggalkan posisinya di Chelsea ini dan gak ada yang nyimbangin, ya praktis ini lini tengah ini kan kosong, dan ini akan diekspos sama tim lawan gitu loh. Lebih-lebih ini akan dimanfaatin untuk melakukan serangan, apa ya, untuk tim lawan menciptakan serangan balik gitu. Dan lawannya sekarang itu West Ham. West Ham itu yang gue lihat, terutama yang gue tonton ya pas ngelawan tim-tim besar kayak MU atau Liverpool. Nah, kelemahan kayak gini ini akan gampang dimanfaatin sama mereka gitu. Karena ya West Ham juga ya mostly akan main counter, dan ketika space itu uh, kebentuk gitu di tim sekeras Chelsea gitu, yang tadi gue sebutin, gelandangnya banyak banyak uh, meninggalkan posisinya setiap kali ada serangan gitu. Nah, ini akan dimanfaatin sama West Ham ketika Chelsea nanti kehilangan bola. Ya space inilah yang akan dimanfaatin, dan ya uh, pemain Chelsea yang apa ya, pemain belakang Chelsea pasti akan keteteran gitu, keteteran. Dan ya karena udah terlalu maju ya, gelandangnya, pemain tengahnya Chelsea ini gak akan bisa transisi dengan cepat untuk balik ke posisinya. Nah, itu yang jadi bahaya nanti untuk Chelsea kalau space ini kebentuk lah gitu loh. Dan ya ini akan jadi masalah sih untuk Chelsea kalau gak diatasi gitu. Nah, jadi dengan apa ya, inkonsistensinya Chelsea dalam segi permainan juga itu bakal ngaruh banget untuk pertandingan ini gitu. Lebih-lebih ya West Ham ini bukan sembarangan lawan di musim ini gitu, dimana ya mereka apa ya, sering banget merepotkan tim besar. Dan yang udah kena itu MU sama Liverpool, itu udah kena tuh efek dari skema mainnya West Ham musim ini. Nah, jadi untuk gua ini pertandingan bakal seru,
Tapi di sini ya kalau gue lihat, kalau Chelsea bisa mengatasi masalah di lini belakang, bukan lini belakang, di lini tengahnya mereka ini, dan juga ya dengan permainan yang eh, apa ya, yang gak usah bagus-bagus banget, permainan yang eh, baik dalam artian mereka dalam segi bertahan ataupun menyerangnya seimbang gitu. Gua rasa Chelsea bisa lebih unggul dalam segi permainan ketimbang West Ham gitu. Tapi kalau masalahnya yang dimiliki Chelsea masih belum bisa diatasi, bukan gak mungkin West Ham bisa sneaking up dapetin 3 poin. Bukan gak mungkin. Oke, kita ke yang berikutnya, Wolves versus Liverpool. Liverpool is just too good to be defeated at this moment gitu. Karena ya Liverpool ini permainannya bener-bener brilian banget, impresif dalam beberapa pertandingan terakhir lah, kayak 7 sampai 8 pertandingan terakhir. Ya kecuali pas mereka kalah West Ham gitu. Tapi ya itu untuk gue sih cuma setback belaka aja gitu untuk Liverpool yang sekarang lagi on fire banget gitu. Dan ya lawannya juga sekelas Wolves gitu, yang cuman bertahan counter gitu. Ya kalau Liverpool tetap konsisten dengan permainan terbaiknya mereka, gue bilang sih Liverpool tetap akan bisa mengungguli Wolves dan ya bukan ya udah jelas karena mereka mampu lebih unggul, mereka bisa untuk memenangkan pertandingan ini. Oke, terus kita ke Watford versus City. Nah, City ya akan jadi City yang biasanya kita lihat gitu loh, dimana ya mereka akan lebih banyak memainkan ball position ketimbang Watford ya, yang gue lihat emang cuma bertahan aja gitu, bertahan dan cari counter, mengandalkan Sar sama Joao Pedro. Nah, sementara City akan lebih banyak untuk mengambil penguasaan bola. Dan ya sebenarnya ini uh, udah 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 seperti yang inilah yang biasa kita lihat lah gitu di beberapa pertandingannya Manchester City gitu. Enggak di semuanya sih malahan sih, tapi uh, City ini punya masalah di finishing, yang mana ya uh, mereka dapat banyak banget peluang, tapi seringkali mereka nggak bisa untuk menyelesaikan gitu. Lini depannya kayak kalau gue bilang satu kata tuh tumpul. Nah itu yang terjadi di Manchester City. Dan ya gue juga ngelihat kalau ya nggak di semua pertandingan strategi Pep bakal berjalan mulus gitu. Dan itu ya kelihatan banget gitu, apalagi ya udah di depan gawang, peluang nggak bisa dimanfaatin gitu. Tapi itu tapi berkali-kali diciptakan. Nah itu udah menurut gue sih udah masalah di depan sih kalau gue bilang. But ya tapi yang jadi plus poinnya sih adalah gelandang-gelandang mereka sering banget come up dan mencetak gol. Nah itu sih yang menurut gue cukup baik sih, walaupun tidak tidak menyelesaikan permasalahan utama lah gitu. Jadi untuk gue sih ya Watford untuk gue sih nggak banget sih cara mainnya. Karena ya kalau lawan MU kemarin ya itu murni karena ya MU nya emang TOL aja, kalau gue bilang emang bodohnya tet ketulang gitu. Nah, tapi untuk pertandingan ini City gue rasa gue jelas banget akan gue unggulkan di sini. Terus kita ke MU versus Crystal Palace. Nah MU ini bakal kalau nggak salah ya dari pengamatan gue ya, kan Carrick ini udah akhirnya resign sebagai caretaker, dan akhirnya sekarang Rangnick yang maju gitu sebagai interim coach. Nah gue sih gak akan berharap terlalu banyak ke Rangnick dulu. Gue mau lihat dulu Rangnick kayak gimana menerapkan skema yang dia ciptakan lah untuk MU gitu. Dan ya ngelihat track recordnya yang sukses di Bundesliga,
buat gua bukan berarti dia bisa sukses di Liga Inggris. Jadi makanya untuk pertandingan ini gua mau lihat dulu gimana. Tapi kalau mainnya masih sama kayak kemarin ya jangan heran sih, karena ya ini baru pertandingan pertamanya si Rangnick gitu. Jadi ya gua nggak berharap banyak, dan yang jelas ini pertandingan bakal berakhir imbang, akan berimbang lah kalau gue bilang, dan hasilnya cenderung akan berimbang. Terus kita ke Everton versus Arsenal. Gue harus bilang apa ya, Everton ini mainnya tuh jelek banget, hampir di 5 pertandingan tuh jeleknya minta ampun deh dari track recordnya ya. Dan Arsenal pun begitu gitu. Pas lawan MU kemarin di babak pertama ya mereka bisa neken gitu, tapi selebihnya leye membiarkan lawannya press dulu, terus ketinggalan baru balik ngepres ya salah sendiri lah Arteta kenapa tidak mempertahankan apa ya kalau gue bilang sih build up yang udah lu buat gitu. Ya udah kalau emang lu mau ngepres aja terus gitu loh. Toh pas lawan MU kemarin itu udah jelas mereka keteteran gitu loh. Tapi ya akhirnya dilonggarin ya udah sampai kalah gitu ya. Itu sih salahnya Arteta sih, salah sendiri lah gitu. Tapi yang jelas kalau untuk melawan tim-tim yang kecil gini, gua rasa Arsenal akan lebih unggul sih timbang Everton gitu, dan gua jelas akan lebih mengunggulkan sedikit ke Arsenal. Oke, terus kita ke La Liga dulu. Ada Barca versus Real Betis. Nah, Barca ini kalau gua bilang ya permainan sudah mulai membaik, tapi gue belum melihat bahwa ada perubahan signifikan lah di dalam permainan Barca gitu ya. At least menang dulu gitu. Terus ya apa ya kalau gue bilang kesalahan dari para pemain itu menunjukin bahwa ya sebenarnya konsentrasi mereka juga harus mereka tingkatkan gitu, karena kesalahan yang kemarin mereka buat lawan Villarreal itu kan sebenarnya juga kesalahan yang nggak perlu, dan ditambah di masalah di belakang tuh juga masih belum ketemu lah solusinya kayak gimana. Jadi untuk gua untuk mereka harus cepat, bukan cepat sih, harus memberikan apa ya, untuk Xavi sih harus kasih solusi yang pas untuk lini pertahanannya Barca, karena ya kalau udah kena counter selesai karena transisinya lambat, dan ya kayak contoh kayak Pique ini kan nggak bisa ngikutin ya. Ya akhirnya keteteran, dan ya mereka nggak bisa nge-backup gitu, nggak bisa bener apa ya bukan mengatasi, kayak nggak bisa mengendalikan keadaan lah gitu. Nah lebih-lebih lawannya Real Betis gitu, tapi Real Betis ya ini sih untuk gua tim mediocre ya. Nah harusnya sih Barca, gua bilang gua gua rasa sih Barca akan lebih unggul di sini ya, tapi ya gua nggak tahu nanti pertandingan kayak gimana. Semoga Barca bisa mengungguli Betis di pertandingan ini, dan ya kalau ya mereka semoga juga dapat 3 poin di sini. Oke. Terus kita ke Sociedad versus Madrid. Nah, gimana ya kalau gue bilang Madrid ini oke lah, fine. Dia udah di nomor 1 sekarang, tapi dari segi permainan ya ini ketergantungannya cuma sama Modric, Kroos, Benzema. Nah, kalau udah kelihatan banget kalau misalkan kayak Benzema itu gak perform, ya tim ini bisa selesai gitu. Maksudnya selesai dalam artian ya mereka gak akan bisa berbuat apa-apa. Ya contoh kayak Kroos atau juga Modric juga gak perform, ya udah kehilangan nyawa lah kalau gue bilang Real Madrid kalau nggak ada 3 pemain ini. Kalau kayak Vinicius juga, yang Vinicius paling cuma come up sekali 2 kali, habis itu di pertandingan lain dia hilang gitu.
Jadi emang Real Madrid bukan tanpa celah gitu di sini. Terus juga di belakang yang performnya benar-benar konsisten ya cuma Alaba doang. Nah, Real Sociedad ya mereka akan banyak menggunakan counter attack, cuman tim ini juga aduh dari segi apa ya, uh, permainan juga enggak banget lah gitu, karena seringkali mereka juga salah passing. Dan ya uh, kalau apa ya, karena mereka come up-nya tinggi gitu untuk counter attack ya bisa di counter balik, ya itulah masalah Sociedad gitu. Bertahan counter attack terlalu tinggi, bam, kena balik gitu. Tapi di sini gue bilang gue sih akan tetap fair ya, gue tetap akan ngumpulin Madrid sih di sini sih, karena ya Sociedad sebenarnya oke, cuman oke nya di counter doang. Oke, terus kita ke Bundesliga. Der Klassiker, Dortmund versus Bayern Munchen di Signal Iduna Park. Nah, ini pertandingan untuk gue bakal seru banget karena mereka tidak akan diperkuat oleh masing-masing satu pemain pentingnya mereka, dimana gak ada Jude Bellingham di Dortmund dan gak ada Joshua Kimmich di Bayern Munich atau Bayern Munchen lah kalau gue bilang. Ini dua pemain ini untuk masing-masing tim ini kan apa ya, ini key player lah untuk masing-masing tim. Jude di Dortmund dan Kimmich di Munchen gitu. Nah, kelihatan banget sih kalau di Bayern Munchen ya nggak ada Kimmich sebagai metronom lah kalau gue bilang ya, yang bisa come up nyerang, yang bisa juga untuk uh, bertahan gitu. Ya tim ini kehilangan keseimbangannya, ini hampir sama kayak Chelsea sebenarnya, cuman Joshua Kimmich ini ya sedikit lebih komplit lah, karena dia bisa come up serangan juga, bisa ngebantu serangan juga, dan ya bisa inilah bisa kasih passing juga yang oke. Nah, Dortmund pun juga sama, mereka kehilangan Jude Bellingham, dimana ya Jude Bellingham ini juga jadi pemain penting untuk Dortmund. Ketika lini serangnya buntu, Jude sering come up, ya either apa ya, either dia kasih assist atau dia benar-benar bantu untuk cetak gol gitu. Ya membantu teman-temannya supaya skema serangannya tuh berjalan dan memberikan apa ya, efek berbahaya lah untuk tim lawan gitu. Dan ya ditambah kayak Dortmund itu kayak kehilangan Torgan Hazard, tapi Torgan Hazard sih untuk gua mainnya mediocre banget, so-so banget. Nah, yang lebih kedampak sih Bayern Munchen ya, karena uh, mereka nggak akan diperkuat Kimmich. Selain itu mereka juga tidak akan diperkuat, kemungkinan tidak akan diperkuat Goretzka sama Gnabry. Ya, ini dua pemain juga penting juga untuk gua, karena Goretzka apa ya, dia nih karakternya box to box, di mana dia bisa come up bantu serangan, dan dia bisa comeback to set up the defense gitu. Dan Gnabry gitu ya, Gnabry sih gue bilang ya oke lah, dia permainannya cukup impresif gitu, tapi kalau nggak konsisten kadang nggak kelihatan. Tapi in this team ya Gnabry adalah potongan penting gitu dalam squadnya Nagelsmann, dan besar kemungkinan sih ya Haaland akan full main di sini di pertandingan Der Klassiker ini ya, karena ya udah fit lah ya. Gue lihat pas terakhir lawan Stuttgart ya kalau nggak salah ya, dia udah come up lagi dan ya sebagai pemain cadangan, dan ya besar kemungkinan dia akan dipasang di starting line up. Dan Jamal Musiala kemungkinan akan dipasang kalau gue ngelihat sih di sini, karena Gnabry gak ada gitu. Kemungkinan Jamal akan dipasang di Der Klassiker ini. Dan untuk gua sih ya, kalau
Dortmund bisa memanfaatkan situasi Bayern Munchen yang timpang saat ini, ya ini akan jadi seru di Bundesliga buat pertarungan siapa yang akan jadi uh, Der Meisternya di sini. uh, Ya kalau dan juga kalau Dortmund bisa menang lawan Bayern Munchen, ya confidence mereka akan jelas akan lebih meningkat, dan alangkah lebih baiknya kalau mereka tidak kebobolan, karena ya kalau mereka nggak kebobolan lawan Bayern Munchen, besar kemungkinan kepercayaan diri dari lini belakang juga akan meningkat lebih tinggi lagi di sini. However, logically di sini walaupun Dortmund punya potensi untuk menang, ya seringkali lawan tim-tim besar Dortmund suka banget flop. Lawan tim kecil aja deh kayak Freiburg gitu, itu aja bisa kalah gitu. Nah, dan pas pertemuan mereka di Super Cup, ya mereka linglung samsak gitu, kalahnya kalah telak juga lagi. Makanya logically gue bilang, dan gue lihat, gue sih akan sedikit untuk ngunggulin tetap ke Bayern Munchen. Tapi bukan tidak mungkin Dortmund bisa memanfaatkan situasi dari Bayern Munchen yang timpang ini, ambil 3 poin, dan ya memberikan tekanan lah untuk Bayern Munchen di dalam perebutan juara musim ini. Oke, terus yang terakhir, kalau kayak Eredivisie kayak PSV Utrecht, nah ini Utrecht nih juga bahaya sih ini, karena ini tim untuk sekarang Utrecht ini bisa punya potensi jadi giant killer di sini. Dan ya PSV yang mainnya ya aduh kayak Ajax tapi KW KW super gitu. Jadi ya ini pertandingan sih bakal berakhir imbang sih kelihatannya ya, tapi ya who knows gitu. Kalau misalkan salah satu dari tim ini bermain lebih bagus, ya bukan nggak mungkin mereka punya keunggulan lebih untuk menang. Dan yang terakhir kalau nggak salah Serie A ya, bentar ada pertandingan gede kalau nggak salah. Ya paling Napoli Atalanta sama Roma versus Inter. Selebihnya gue nggak bisa, selebihnya ya udahlah lu bisa lihat lah gitu Serie A kayak Milan gitu-gitu sih nggak gitu seru. Oke, itu aja mungkin video dari gue untuk preview matchday kali ini. Terima kasih yang nonton dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Aduh, gila ya, gue lihat di SofaScore Ajax kebobolan cuma 2, gokil.